Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan 11 untuk mata kuliah struktur baja 2. Jadi saya lanjutkan ya untuk materi dari balok komposit. Kita lanjutkan. Jadi minggu lalu saya sudah bahas mengenai shear connector ya. Dan di sini yang akan kita gunakan dalam pembahasan kan banyak ya untuk shear connector yang disebutkan. Ini kita mengacu pada steel headed stud anchor. Jadi kita menggunakan shear connector yang berupa angkut dari kepala baja ya. Kalau kita sebutkan di SN ini itu adalah angkur baja stud berkepala ya. Ini. Nah, shear stud yang akan dibahas ini kita sesuaikan dengan ASC 2010. Jenis steelnya adalah steel headed stud anchors. Jadi jenis stud dengan bagian kepala yang lebih besar. Seperti gambar yang ini ya. Ada seperti ini. Dan detailnya ini yang kiri itu ada dua jenis ya, ada yang kiri seperti yang gambar nomor kiri dan seperti yang nomor kanan. Yang besar ini sebelah kiri, yang kanan ini kecil tapi ada ulirnya. Jadi ini polos tapi besar dan ini ada ulirnya. Dan cincin putih yang terlihat ini, ada cincin berwarna putih ini terbuat dari bahan keramik, namanya davero, dan itu diperlukan untuk melindungi panas yang tinggi pada saat pengelasan. Dibutuhkan agar pengelasan itu hasilnya sempurna. Kemudian setelah selesai, ferro ini, cincin warna putih ini bisa dihancurkan agar terjadi kontak langsung antara beton dengan bajanya. Seperti itu ya. Dan pemasangan shear stud ini umumnya dilakukan di lapangan dan apalagi jika digunakan di lantai komposit dengan dek baja. Maka pengelasan itu pasti dengan alat khusus karena bagian stud sendiri itu sudah dipersiapkan ferro dan elektroda ya, ini nanti hubungannya dengan di lapang ya. Dan seperti yang saya jelaskan kemarin, untuk diameter shear stud yang biasa dipakai adalah diameter 19 mm, ini yang minimum ya. Kemudian diameter 22 mm, sama halnya seperti tulangannya. Untuk ukurannya 25 mm. Sedangkan untuk diameter yang lebih kecil seperti diameter 13 dan 16 ini biasanya digunakan untuk beton pracetak. Dan penentuan dari diameter yang dapat dipakai tergantung dari tebal plat dasar, yaitu diameter stud itu harus kurang dari 2,5 kali tebal plat dasar, dan panjang stud dari plat dasar itu harus lebih besar dari 4 kali diameter stud. Seperti itu. Kemudian untuk kuat geser nominal stud, di sini kuat gesernya itu kita sebut dengan QN ya. Ini sesuai dengan SNI 1729/2020 pasal 8. Nanti kita akan mempelajari juga bagaimana cara menentukan kuat geser nominal. Nah, kuat geser nominal angkur baja ini dapat dihitung dengan rumus I81 ya, 0,5 kali ASA. ASA itu merupakan luas penantang angkor baja stud berkepala dengan satuan milimeter persegi. Kemudian akar FC aksen kali EC, modulus elastisitas dari beton ya untuk EC-nya. Dan ini harus kurang dari RG kali RT kali SA kali FU. Di mana RG itu adalah 1 untuk ini ya, sesuai dengan ketentuan ini. Jadi ini jika
satu angka baja stat berkepala di las bla 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 bla, ini kalian baca sendiri ya, itu menggunakan 1 artinya. Kalau yang 0,85 ini syaratnya ya ini. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, pada SNI juga tertera untuk RG dan RP-nya ini bisa ambil di tabel setelahnya. Jadi setelah pasal 81 ini ada tabel untuk menentukan nilai RG dan RP-nya. Nah, ini tergantung dari kondisi. Jadi di sini kan untuk dengan kalimat-kalimat yang mungkin kalian agak bingung ya membacanya, sehingga untuk memudahkan maka kita lihat pada tabel. Jadi untuk RG itu dan RP itu ada nilainya tergantung dari dua kondisi ya, yaitu yang pertama menggunakan tanpa dek atau beton solid ya, tidak memakai dek gelombang. Kemudian yang kedua dengan menggunakan dek. Nah, dengan menggunakan dek ini ada dua lagi. Nah, yang tanpa dek ini bisa langsung diambil nilai RG dan RP-nya, yaitu RG-nya 1 dan RP-nya adalah 0,75. Nah, sedangkan untuk kondisi dek, nah ini ada dua ya. Yang pertama diorientasikan paralel terhadap profil baja, dan yang kedua di dek diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja. Jadi begini maksudnya. Nah, ini saya gambar profil WF ya. Nah, profil WF seperti ini. Nah, kemudian dek gelombang itu kan biasanya seperti ini. Kira-kira ya gambarnya. Maaf agak miring gambar saya, karena ini bukan papan ya. Nah, seperti ini kan biasanya ya. Nah, ini adalah platnya, seperti itu. Ini adalah platnya. Nah, ini biasanya kan tegak lurus seperti ini. Tegak lurus ya ke arah sana dengan profilnya. Nah, sehingga ini masuk ke dalam kondisi yang pertama, yang atas ini. Dek diorientasikan paralel terhadap profil baja. Nah, ini bisa menggunakan ini. WR tuh yang mana? HR tuh yang mana? Karena ada dua juga dibagi. WR dibagi HR. Jika lebih dari 1,5, maka nilai RG dan RP itu bisa menggunakan nilai ini. Jika kurang dari 1,5, maka bisa menggunakan 0,85 dan 0,75. Nah, WR itu adalah ini, lebar dari deknya. Nah, sedangkan HR itu adalah tingginya. Seperti itu ya. Ini dek gelombangnya ya, maksudnya lebar dari dek gelombang dan ini tinggi dari dek gelombangnya juga. Oke, kemudian untuk yang satunya, dek diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja. Nah, ini jika deknya diputar ya 90 derajat ya, jadi tegak lurus antara profil dengan deknya. Itu menggunakan ini. Nah, ini tergantung dari jumlah angkurnya dalam satu dek yang sama, maksudnya di sini. Jadi kalau misalnya 1 atau 2 atau 3 atau lebih itu tergantung dari jumlahnya ya. Bisa digunakan sesuai dengan nilai yang ada di tabel ini. Oke, seperti itu untuk ketentuan angkur. Kemudian saya lanjutkan dengan ketentuan dalam pemasangan studnya tadi, shear studnya. Jadi ini tergantung dari pemasangan ya, atau apakah secara miring seperti ini, stagger seperti ini, atau lurus. Nah, jika dipasang miring bisa dilihat untuk persyaratannya itu
tidak boleh kurang dari 6 diameter statnya sendiri jaraknya. Kemudian jarak miringnya ini adalah jarak minimal ya. Nah, ini jarak miringnya adalah 4D dan jarak samping adalah 3D. Nah, jika dipasang secara lurus seperti ini, maka ini tetap 6D jaraknya dan jarak lebarnya adalah 4D. Oke, selanjutnya lanjutan ya. Lanjutan balok komposit. Untuk lanjutan ini jadi secara umum persyaratan lanjutan maksimum terhadap beban hidup adalah L/360 ya. Nah, meskipun telah memenuhi persyaratan kekuatan, balok komposit ini juga harus dievaluasi terhadap persyaratan layan atau kekakuan. Umumnya itu berkaitan dengan lanjutannya sendiri. Kemudian kondisi beban yang dievaluasi itu tentu saja semua ya. Hanya saja untuk kondisi beban mati jika ada permasalahan beban yang besar dapat diatasi dengan memberikan chamber biasanya itu ya, chamber 1. Kemudian lanjutan maksimum terhadap beban hidup itu kan L/360 seperti ini ya, dan untuk kondisi tertentu dan tentunya tergantung dari fungsi lantai yang akan digunakan. Misalnya berisikan alat-alat, maka persyaratan juga harus lebih ketat, yaitu L/800. Nah, evaluasi lanjutan itu juga dilakukan pada kondisi elastis, yaitu pada saat kondisi beban bekerja. Jadi intinya 2 ya di sini, bahwa untuk secara umum itu persyaratannya itu maksimum adalah L/360, tapi untuk fungsi lantai yang berisikan alat-alat instrumen yang peka, misalnya seperti ruang gym seperti itu lanjutannya persyaratannya adalah lebih kecil lagi ya, yaitu L/800 untuk maksimalnya. Nah, ini bagaimana merencanakan penampang balok komposit ya. Tadi kita sudah belajar mengenai konsep balok komposit, kemudian shear connector, kemudian pemasangan shear connector dan lanjutan. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke perencanaan, bagaimana cara merencanakan balok komposit. Jadi sebelumnya untuk balok komposit ini sama saja ya, sama seperti balok. Pada umumnya ada 2 perencanaan, yaitu penampang plastis dan penampang elastis. Nah, ini saya bahas lagi ya. Jadi jika penampang tersebut kompak, maka bisa masuk ke penampang plastik. Artinya, profil tersebut mampu mencapai batas plastis sebelum mengalami kegagalan ya. Sedangkan untuk penampang yang langsing akan mengalami atau menjadi penampang elastis karena balok akan mengalami kegagalan sebelum mencapai kondisi plastis seperti itu ya. Jadi untuk penentuan penampang itu menggunakan persamaan ini. Jika kurang dari sekian, maka masuk ke penampang plastis. Dan sebaliknya ya, seperti biasa, struktur balok, lentur, kolom tekat. Kemudian balok kolom juga akan diklasifikasikan apakah balok merupakan penampang plastis ataukah merupakan penampang elastis, seperti itu ya. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa semua rata-rata perencanaan itu profil itu rata-rata sudah direncanakan sebagai
penampang plastis. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi kita ke penampang plastis saja untuk perencanaan balok komposit, dan ada beberapa ketentuan mengenai perencanaan penampang plastis dari balok komposit ya. Yang pertama, momen plastis penampang balok komposit itu sangat tergantung dari kekuatan geser yang ditahan oleh shear stud. Nah, jika ternyata kekuatan geser yang ditahan shear stud tadi tidak cukup, maka momen plastis juga tidak akan tercapai. Dan maka dari itu perlu untuk dihitung gaya geser nominal yang tadi Vn antara profil baja dan plat beton yang ditahan oleh shear stud sendiri, sehingga terjadi di antara titik dengan momen positif maksimum sampai titik dengan momen 0. Nah, ini besarnya V akan dihitung dari 3 kondisi batas. Jadi untuk beton lelah itu kondisinya V-nya adalah 0,85 FC aksen kali AC. AC itu luasan dari betonnya ya, berarti platnya. Kemudian yang kedua, untuk profil baja lelehnya, ini FY kali AS. AS itu berarti luasan dari profilnya. Dan kuat geser total shear stud, sehingga didapatkan nilai Qm. Nah, ini bisa kita simpulkan ya di sini. Kita balik lagi ke sini bahwa nilai V aksen ini antara profil baja dan plat beton itu ditahan shear stud yang terjadi di antara titik dengan momen positif maksimum sampai titik dengan momen 0. Nah, ini harus dicapai untuk momen plastisnya, dan V aksennya ini berkaitan dengan kuat geser total shear studnya. Jadi intinya shear studnya itu harus yang terkuat. Kenapa? Agar terjadi efek komposit penuh. Maka nilai dari sigma Qn ini tidak boleh terkecil. Jadi ini tidak boleh terkecil ya dibandingkan ini. Jadi kondisinya itu bisa beton pecah, geser yang mengakibatkan beton pecah, kemudian geser yang menyebabkan baja leleh, tidak apa-apa. Tapi untuk yang geser shear stud ini harus lebih besar daripada beton pecah dan baja leleh. Untuk resultan gaya tekan maksimum atau C itu persamaannya adalah ini, dan untuk tariknya adalah FY kali AS, dan ada dalam menghitung momen plastis balok itu dicari posisi sumbu netral plastis, dan ini tergantung posisi C maupun T. Kemudian ini ada 3 kondisi ya untuk distribusi tegangan yang mungkin terjadi. Jadi tergantung dari kondisinya. Ada case A, case B, dan case C. Nah, ini untuk case A itu jika T kurang dari C dan sumbu netral plastis ini di dalam plat beton. Case B, jika T lebih besar dari C, sumbu netral plastis ada di baja dan sumbu netralnya ada di plat sayap. Dan untuk case yang C, jika T lebih besar dari C, nah ini sumbu netral itu ada di baja, tapi sudah ada di plat badan. Jadi saya gambarkan ya posisi dari sumbu netral yang dimaksud dari case A, case B maupun case C. Jadi di sini saya gambarkan untuk profil bajanya ya. Kemudian ini adalah, maaf ya miring ya, ini adalah betonnya, kemudian ini adalah bajanya. Nah, untuk case A ini berada di dalam plat beton, jadi di sini. Nah, ini di sini ya.
Jadi sumbu netral atas mengalami C dan bawah mengalami T. C itu compression atau tekan, T itu tensil atau tarik. Kemudian untuk case yang B itu jika sumbu netral plastis baja itu ada di plat sayap, jadi masih di sekitar sini. Nah, masih di sini. Kemudian untuk yang case C itu berada di plat badannya. Oke, untuk yang pertama case A. Jadi case A ini tadi seperti gambar ini ya. Jadi saya berikan gambar juga penjelasannya di mana untuk garis netral itu berada di dalam plat beton. Ini plat betonnya. Nah, sehingga di sini untuk C atau compression atau tekannya itu berada di atas garis netral atau berada di plat beton. Sedangkan untuk tarik itu ada di bawah plat betonnya atau di profil bajanya ya, di bawah garis netral. Nah, case A ini ya, untuk posisi kondisi yang di bawah garis netral, yang di sini platnya itu diabaikan. Jadi untuk case A ini diasumsikan bahwa tegangan tekan itu terjadi di plat beton dan tegangan tarik terjadi di baja, seperti itu ya. Jadi tegangan yang tarik di beton ini diabaikan seperti ini. Maka seperti ini jadinya untuk diagramnya. Nah, case A ini merupakan kondisi yang ideal bagi penampang balok komposit dan sangat sering dijumpai di lapangan. Dan volume plat beton sendiri itu relatif besar sehingga ketika terjadi momen lentur positif, profil baja itu mengalami leleh terlebih dahulu dan tinggi blok tekan pada plat beton itu kita sebut dengan A. Ini seharusnya konsep ini tuh sudah dijelaskan di beton 1 ya, saya hanya mengulang saja. Jadi ini tuh sama sebetulnya. Jadi di sini kita uraikan ya. C sama dengan T. Ya kan? Sigma gaya itu sama dengan 0. Jadi C sama dengan T. Kemudian C di sini ini adalah C. Bahwa C ini BE ya, atau B lebar efektif 0,85 FC dikalikan dengan BE dikali dengan A ya, sehingga ketemu blok dari tegangan tekannya. Nah, untuk tariknya bagaimana? Tariknya adalah AS dikalikan FY. Ini tuh seperti volume gitu ya anggapannya, dan ini tuh BE-nya, lebar efektifnya. Ini A-nya dan ini lebarnya adalah 0,85 FC. Nah, ini seperti AS kali FY. AS itu ke arah sana. Seperti ini ya. Nah, sehingga didapatkan untuk nilai A sendiri adalah AS kali FY dibagi 0,85 FC kali BE atau B efektif. Nah, ini ya untuk A atau tinggi blok tekanan itu dapat dihitung dengan persamaan ini. Nah, asumsi kita ini untuk case A itu benar jika A, nilai A yang kita hitung ini kurang dari TC. Jika pakai dek baja, TC ini tebal betonnya ya, atau A kurang dari T jika menggunakan plat solid. Ini hanya sebutan saja ya, TC itu untuk tebal yang menggunakan tebal beton
yang menggunakan dek baja dan T menggunakan plat solid seperti itu. Jika A ternyata lebih besar daripada TC maupun T, maka kondisinya itu bisa menjadi case B atau bahkan menjadi case C. Nah, ini kita cek dulu dia berada A-nya ini berada di flange atau berada di web, badan dari profil bajanya sendiri. Untuk case A ini, jika YC adalah jarak tepi atas profil baja ke I, ke bagian tepi atas plat beton, maka kita lihat di sini YC. YC itu adalah ini ya. YC. Ini adalah lebar YC. Nah, kemudian Y2 itu merupakan jarak dari tepi atas profil baja ke resultan gaya tekan plat beton yang dicari. Manakah resultan gaya? Resultan gaya plat tekan beton itu adalah ini ya. Nah, ini C, garis C. Nah, ini adalah resultan gaya tekan beton. Ini adalah gaya resultan atau resultan gaya tarik dari bajanya. Nah, kemudian untuk Y2 sendiri itu merupakan jarak antara plat beton ke tengah ya, sehingga bisa kita cari untuk Y2 itu YC nanti ya, YC min setengah A maksudnya. Jadi kan ini Y2, ini adalah Y2 ya. Maka untuk nilai Y2 sendiri itu adalah YC ini total dikurangi setengah dari A atau A per 2. Ini kan lebarnya ya. Seperti itu. Nah, untuk YC-nya sendiri itu tergantung dari jenis dari komposit, balok kompositnya. Apakah dia beton solid, ataukah dia plat komposit dengan dek baja atau dengan penebalan. Seperti itu. Ini HR, di mana HR itu merupakan tebal atau tinggi rusuk pada plat kompositnya ya dengan dek bajanya. Kemudian TC itu adalah tebal plat beton di atas elevasi rusuk pada plat komposit dengan dek baja, dan HH sendiri itu merupakan tinggi haunch atau penebalan di atas profil balok. Seperti itu. Nah, dari persamaan ini, karena kita menghitung momen nominalnya itu sama dengan momen plastis ya, karena kita merencanakan tuh penambang plastisnya. Itu dimana resultan gaya dari bajanya sendiri atau T terjadinya tarik itu dikalikan momen couple-nya itu sejarak dengan compression-nya, sehingga untuk momen nominalnya itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Oke, ini untuk case A ya. Nah, sekarang lanjut kita untuk case B. Jadi case B ini jika luasan plat beton itu relatif lebih kecil dibandingkan gaya tarik profil baja, dan terjadi jika T1 lebih besar dari Y dan Y itu lebih besar dari 0. Oke, untuk case B ini tadi terjadi di flange ya, profil baja, jadi di sini, di daerah sini. Dan ini untuk resultan gayanya itu untuk compression beton tetap ya. Nah, di sini ada namanya CS atau kita sebut dengan compression steel ya. Jadi gaya tekan yang terjadi pada profil bajanya. Ini tipis sekali ya karena di daerah flange terjadinya. Nah, untuk case B ini terjadi jika luasan plat beton relatif lebih kecil dibanding couple tarik baja, dan oleh sebab itu ketika terjadi momen positif maka profil baja juga masih mengalami tekanan yang saya bahas tadi, CS ini ya tekanannya. Kemudian untuk rumusannya
ada di sini ya, di mana T sama dengan F kali AS, C adalah 0,85 FC BET, dan jika Y lebih besar dari TF, maka kondisi case C masih mungkin terjadi. Nah, jika persyaratan terpenuhi, maka kekuatan untuk penambang komposit dapat dihitung sebagai berikut ini ya. Jadi prinsipnya sebenarnya sama dengan tadi, hanya saja ini terjadi di plat di bajanya ya, untuk garis netralnya, sehingga pertemuannya juga akan mengikuti dari momen atau gaya kopel yang terjadi tergantung dari jarak-jaraknya. Kemudian untuk case C juga sebetulnya sama saja, hanya saja ini terjadi di web ya untuk garis netralnya. Dan case C ini terjadi jika luasan plat beton relatif lebih kecil dibanding luasan profil baja untuk keseimbangan gaya, dan akibatnya bagian plat badan dari profil baja juga masih mengalami tekan. Nah, untuk persamaannya seperti ini, sehingga didapatkan untuk momen nominal dan momen plastisnya dengan bersamaan ini. Nah, oke, kita langsung ke perencanaan balok komposit dengan penambang plastis ya. Nah, ini adalah rangkaian dari langkah-langkah analisisnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah menentukan lebar efektif plat, itu sudah pasti ya, jadi BE. Kemudian kita ngecek klasifikasi profil, jadi merupakan penampang plastis atau elastis ya, kompak atau tidak kompak. Nah, itu harus kita cek terlebih dahulu. Kemudian menghitung resultan gaya kopel maksimum C dan T, sehingga kita tahu di mana posisi case-nya yang terjadi, case-nya itu case A, case B, atau case C. Kemudian hitung momen lentur positif balok sesuai dengan case. Jadi momen nominal sama dengan momen plastis tadi tergantung dari case yang terjadi. Kemudian yang kelima, menghitung kapasitas neto balok komposit terhadap beban hidup. Kemudian perencanaan shear stud dan cek sebagai struktur geser, cek sebagai struktur lentur, kemudian yang terakhir cek landasannya memenuhi atau tidak memenuhi. Itu saja untuk perencanaan balok komposit. Nah, ini adalah contoh soal dari saya. Jadi ada dua profil yang berjarak 2 meter. Kalau seperti ini berarti ini adalah plat beton solid ya, karena tidak ada compound atau dek gelombang bajanya. Kemudian tebal dari plat betonnya adalah 200 mm. Kemudian untuk profilnya adalah menggunakan WF 500 300 18 dengan lebarnya adalah 4 meter. Ini jaraknya 2 meter. Kemudian mutu bajanya BJ41, FC aksanya 30 MPa. Ini lebar kesananya ya. Sehingga diperlukan perencanaan agar menjadi struktur komposit penuh dengan shear stud. Kita disuruh untuk menganalisa kapasitas dari komposit, kemudian kita diminta juga untuk merencanakan shear stud yang dibutuhkan. Oke, seperti itu. Sehingga dari penyelesaiannya dengan rangkaian beberapa analisa dari perencanaan balok komposit. Kemudian pertama, maka kita harus menentukan lebar efektif BE. Karena ini sama-sama balok tepi ya, hanya 2, maka untuk B efektifnya adalah 2000, setengah dari sini dan setengah dari sini. Kemudian kita cek untuk klasifikasi dari profilnya, di mana H per TW, H-nya itu adalah tinggi total dikurangi tebal dari flange-nya. Jadi ini full tinggi dari badannya, hanya itu.
kemudian TW-nya adalah 11 tinggi badannya, sehingga untuk cek klasifikasinya ternyata termasuk profil badan yang kompak, bukan yang langsing ya. Jadi penampang masuk ke dalam penampang plastis. Oke, setelah plastis berarti kita direncanakan kita cek dulu untuk resultan gaya kapal maksimum C-nya. Kita hitung dulu betonnya, C sama dengan 0,85 FC aksen kali AC. Ya, AC itu adalah betonnya sendiri. Ini dibagi 1000 karena dijadikan ke kilonewton ya. Kemudian untuk bajanya FY kali AS, F-yield-nya karena menggunakan mutu 41, maka F-yield-nya adalah 250 dikalikan AS-nya 16.350. Ini ambil di tabel profil AS dari penampang bajanya atau profil bajanya. Kita berikan 1000 karena kita jadikan kilonewton. Mengingat MPa ini satuannya adalah newton per meter persegi. Jadi harus disamakan dulu ya untuk satuannya. Kemudian ini kita hitung A-nya. Kita hitung A-nya ini ternyata T-nya adalah 200, A-nya adalah 80,15. Maka untuk case-nya masuk ke case mana? Silahkan jawab pertanyaan saya, case A, case B, atau case C. Jawabannya nanti akan mendapat poin 5 dari saya. Yang tercepat akan yang dapat poin. Oke. Jadi untuk hari ini kita baru ke langkah ketiga terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Silahkan dijawab pertanyaan dari saya. Oke. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Maka untuk hari ini cukup sekian terlebih dahulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.